Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi pemasaran global. Nah, ada materi yang pertama yaitu variabel kunci yang dapat mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Nah, ada pun dua faktor yang paling mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah faktor budaya dan yang kedua adalah faktor media. Faktor yang pertama yaitu mengenai faktor budaya. Menjadi budaya ini merupakan suatu ide, nilai, kebudayaan, kebiasaan, maupun tindakan yang dipelajari oleh suatu masyarakat setempat. Nah, budaya ini bisa memberikan panduan bagi semua orang mengenai perilaku apa saja yang diterima dan tidak dapat diterima. Budaya juga bukan merupakan suatu bawaan dari lahir, melainkan harus kita pelajari. Oleh karena itu, semua orang itu memiliki perilaku yang berbeda-beda di setiap negara. Kemudian, budaya juga bisa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, karena masyarakat cenderung melakukan adaptasi kepada teknologi baru, serta adanya perubahan pemerintah dan perubahan demografi. Nah, dalam budaya terdapat dua aspek. Yang pertama adalah aspek simbol, dan yang kedua adalah aspek institusi dan kelompok. Nah, aspek yang pertama itu adalah simbol. Nah, simbol ini merupakan bahasa baik itu tulisan maupun tulisan yang sangat penting karena dapat memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi. Nah, setiap orang yang bekerja di bidang penjualan tentunya mereka harus memperhatikan bagaimana mereka berkomunikasi, cara berpakaian mereka, dan bahasa tubuh mereka yang dapat mempengaruhi komunikasi. Oleh karena itu, pengiklan itu harus memperhatikan etika dan tidak melanggar aturan budaya setempat dalam membuat iklan atau menerjemahkan iklan ke suatu bahasa setempat, karena simbol, logo, maupun warna itu bisa sangat sensitif di berbagai negara. Contohnya itu di Brazil, bunga berwarna ungu itu melambangkan kesedihan dan kematian. Kelompok-kelompok sosial seperti keluarga itu memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk budaya. Nah, keluarga misalnya itu berbeda-beda di setiap negara. Contohnya itu di negara barat, yang paling banyak dijumpai itu adalah keluarga yang masih single parent, sementara di negara berkembang yang sangat banyak dijumpai itu adalah keluarga-keluarga besar yang masih tinggal bersama. Nah, dalam hal ini komunikasi pemasaran perlu mencerminkan hal ini. Contohnya itu adalah suatu perusahaan Johnson & Johnson pernah membuat suatu iklan global di mana iklan ini menceritakan seorang ibu yang baru melahirkan di rumah sakit. Nah, di negara Eropa Timur, para ibu itu melahirkan di rumah kecuali ada masalah serius. Nah, sehingga mereka melihat iklan ini mengaitkan produk tersebut dengan suatu penyakit, sehingga iklan ini itu ditarik di Eropa Timur. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor budaya dan sosial ini sangat penting dalam merancang komunikasi pemasaran global. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam menyusun pesan mereka agar sesuai dengan nilai dan norma budaya setempat, serta untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, faktor yang kedua adalah media. Jadi perkembangan teknologi itu berdampak besar pada jenis dan bentuk media yang dapat diakses oleh audiens. Nah, namun ketersediaan media ini tentunya berbeda-beda di setiap negara, serta rentang dan tipe media yang bervariasi. Nah, perkembangan media juga dipengaruhi oleh adanya perubahan struktural dan regulasi terkait suatu industri di berbagai negara. Implikasinya adalah jaringan media seperti TV, bioskop, retail, iklan, dan lain-lainnya ini menciptakan peluang bagi para pemasang iklan untuk menggunakan jasa dari media penyedia jasa yang akan memberikan akses ke pasar globalnya. Nah, materi yang kedua mengenai strategi komunikasi pemasaran global. Nah, di sini terdapat perdebatan mengenai apakah suatu perusahaan tersebut perlu melakukan penyesuaian pesan pemasaran. Nah, materi yang kedua adalah mengenai strategi komunikasi pemasaran global. Nah, jadi di sini terdapat perdebatan mengenai apakah suatu perusahaan tersebut perlu menyesuaikan pesan pemasaran mereka untuk suatu wilayah ataupun negara, atau memberi pesan yang sama untuk seluruh dunia. Nah, adanya standarisasi pesan ini dapat memberikan kemudahan untuk perusahaan. Contohnya itu adalah dapat menghemat biaya serta dapat menciptakan identitas yang kuat, sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan McDonald's dan Coca-Cola. Namun, ada juga beberapa merek yang tidak memiliki pengaruh global sekuat itu, sehingga mereka perlu menyesuaikan lagi pesan pemasaran mereka untuk kondisi di suatu tempat. Ada beberapa alasan di mana perusahaan perlu melakukan adaptasi pesan pemasaran mereka. Yang pertama itu adalah kebutuhan konsumen yang berbeda. Nah, konsumen di berbagai negara itu mungkin merespon suatu iklan itu dengan cara yang berbeda. Nah, hal ini itu dikarenakan konsumen tersebut mungkin memiliki pengalaman serta pemahaman yang berbeda.
Yang kedua itu adalah infrastruktur media yang berbeda. Jadi nggak semua negara itu memiliki akses yang sama terhadap media. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan pesan itu disesuaikan dengan kondisi di suatu negara tersebut. Yang ketiga itu adalah tingkat pendidikan yang beragam. Jadi nggak semua konsumen itu bisa memahami makna ataupun pesan yang ada di setiap iklan. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu membuat pesan yang sesederhana mungkin agar efektif sehingga bisa dipahami oleh seluruh konsumen di seluruh negara. Nah, yang keempat itu adalah peraturan pemasaran yang berbeda. Nah, beberapa negara mungkin memiliki regulasi dan peraturan yang ketat mengenai pemasaran, sementara beberapa negara lain tentunya memiliki peraturan yang lebih fleksibel. Nah, apa yang diizinkan oleh suatu negara mungkin itu dilarang di negara lain. Nah, itu tadi beberapa perbedaan-perbedaan yang membuat perusahaan itu bisa memutuskan apakah perusahaan ini perlu memberikan pesan yang seragam di seluruh dunia atau memberikan pesan yang disesuaikan lagi untuk suatu negara ataupun suatu wilayah. Kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu khusus dalam komunikasi pemasaran global. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa dalam pemasaran global. Salah satu tantangan terbesar dalam pemasaran global adalah bagaimana sebuah pesan dapat diterima dengan benar dan baik oleh konsumen di negara yang dituju. Terjemahan literal seringkali menyebabkan masalah, karena sebuah kata atau frasa dalam satu bahasa bisa memiliki makna yang sangat berbeda dalam bahasa lain. Contohnya, seperti perusahaan Coca-Cola, yang dimana mereka pertama kali memasuki pasar di negara Cina, terjemahan nama mereka adalah Coca-Cola, yang secara tidak sengaja diterjemahkan sebagai Bite the Wax That's Full, atau kunyah kecebong lilin. Akibat kesalahan nama mereka tersebut, mereka dengan cepat mengganti nama mereka menjadi Coca-Cola, yang berarti kebahagiaan di dalam mulut. Hal serupa juga terjadi di perusahaan KFC, yang dimana mereka mengalami slogan mereka yaitu Finger Licking Good, yang diterjemahkan menjadi makanlah jari-jarimu. Nah, hal itu terjadi di negara Cina. Lalu yang kedua ada keterbatasan iklan di berbagai negara. Nah, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda tentang bagaimana iklan harus ditampilkan di media. Regulasi ini bisa meliputi durasi iklan, jumlah iklan, hingga jumlah ruang yang boleh dialokasikan untuk iklan di koran atau majalah. Contohnya itu di negara Prancis. Misalnya, iklan di TV hanya boleh tayang selama 12 menit per jam. Lalu di negara Italia, satu produk hanya bisa diiklankan 10 kali dalam setahun. Dan di negara Vietnam, iklan di koran dibatasi hingga maksimal 10% dari ruang yang tersedia. Dan iklan di TV hanya boleh menampilkan iklan selama 3 menit per jam. Lalu yang ketiga itu ada ketersediaan agen periklanan. Yang dimana ketersediaan agen periklanan juga mempengaruhi bagaimana brand dapat menjangkau pasar mereka. Di Amerika Serikat dan Inggris, terdapat lebih dari 500 agen periklanan. Sementara di negara-negara seperti Cina dan Rusia, jumlah agen mereka jauh lebih terbatas. Yang dimana berarti perusahaan harus lebih efektif atau selektif dan strategis dalam memilih mitra iklan untuk memaksimalkan dampak kampanye produk mereka. Lalu yang keempat itu ada regulasi dalam promosi penjualan. Promosi penjualan tidak selalu dapat dilakukan dengan cara sama di setiap negara. Beberapa negara memiliki aturan ketat terkait ukuran, bentuk, dan sifat promosi. Sebagai contoh, di negara Prancis, nilai hadiah langsung itu tidak boleh melebihi 5% dari nilai produk yang dibeli. Nah, maksudnya itu seperti jika kita membeli sikat gigi di Prancis, hadiah yang boleh diberikan harus berhubungan dengan produk tersebut, seperti pasta gigi, dan tidak boleh berupa hadiah yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan sikat gigi. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu kemunculan media baru, yang dimana kemajuan teknologi telah membuka banyak pintu baru untuk pemasaran global, seperti direct marketing, telemarketing, pemasaran lewat internet, dan interaktif TV. Nah, dengan media ini, perusahaan dapat menjangkau konsumen lebih efektif dan secara lebih personal. Bahkan di era digital ini, strategi pemasaran semakin dinamis dan interaktif, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen global.